sepenaturalnya ya, yang tanpa ada campur tangan manusia seperti ada rumpon atau apa. Mungkin baluran yang bisa jadi favorit saya. Ya tergantung pemancingnya juga sih. Kadang ada yang juga mancing di rumpon, lebih suka di rumpon. Soalnya ikannya juga lebih lebih pasti lah daripada di baluran. Cuman kalau di baluran sendiri kita nggak cuma dapat mancingnya sih, kita dapat hiburannya di sana. Soalnya di sana pemandangannya juga juga bagus. Terus jarang kan kita bisa jalan-jalan ke Baluran liatin pemandangan kayak gitu. Ya lumayan lah bisa ngilangin suntuk. Selain itu ya kalau urusan setrek nggak ada rahasianya sih kalau bagi saya pribadi. Kalau saya sendiri biasanya lebih suka mancing jigging kalau di sana. Soalnya memang memang cuman punya piranti jigging. Kalau enggak ya dasaran. Terus kalau urusan rahasianya strike di sana nggak ada sih, nggak ada rahasia, nggak ada apa. Cuman butuh buku ketekunan sama uletnya aja untuk mancing. Ya mungkin Wajar itu jagonya. kalau seharian seharian ngocok kadang disamber aja kadang nggak dapat. Ya itu nggak jaga menutup kemungkinan sih, entah faktor-faktor macam-macam, entah faktor ikannya, entah faktor dari lautnya, atau wah banyak pokoknya. Jadi pikiran saya kalau mancing itu nggak nggak pernah kepikiran saya bakalan dapat ikan apa, target ikan apa, nggak pernah. Yang penting ya mancing aja. Urusan dapat atau enggak ya itu balik lagi sama rezeki sih. Betul. Kalau teknik mungkin saya lebih fokus sama slow jigging, tapi nggak nggak menutup kemungkinan pakai teknik yang lain. Ya walau gimana pun gimana caranya kita bisa menyesuaikan lah. Ketika misal ada ikan lagi boiling, mungkin beberapa teman suka casting bisa di situ. Pirantinya juga harus harus mumpuni juga sih. Soalnya kadang kita eh, ketika nggak siap gitu ya, ikan lagi makan tapi kita nggak siap ya nggak dapat. Jadi harus harus siap selalu. Kalau pengalaman lain selain di Baluran ada juga sih di sepanjang Pantai Besuki, terus ke Selat Madura, tapi cuma sekali sih. Ya itu pertama kali paling jauh sih, trip trip terjauh yang pernah saya alami. Sampai Pulau Madura itu kelihatan berangkatnya dari Besuki, perjalanan sekitar 3 atau 4 jam lah. Terus, nah di situ lumayan lumayan jauh perjalanannya. Sampai di titik spot pun udah, ya kata si kaptennya udah nggak sebagus dulu. Soalnya ya dengar dengar isu ada yang merusak, ada yang ngebom, tak ada yang pakai kokat harimau. Jadi ketika di sana juga nggak begitu dapat hasil yang melimpah sih. Cuman eh, strike ebek sama di bawah lari sama lumba-lumba
sampai diseret jauh, airnya putus. Ya itu ya sedikit pengalaman pribadi saya. Kalau poinnya mancing sendiri, kalau kata saya sih ulet aja dan jangan pernah mikir kamu bakalan dapat apa dapat apa hari itu. Balikin lagi sama rezeki. Mancing mah enggak, udah totalitas, tapi kalau rezekinya nggak ada ya nggak dapat. Oke, Mas Saka. Ya, ini sebelum ke pendapat beberapa kawan yang lain, ini untuk menyegarkan, mengingat tentang memori apa yang pernah kita lakukan. Ini ada video yang sudah dilakukan tim PSTF Angler, baik ketika di laut maupun di kolam. Ya, kita saksikan. Sebentar, sebentar. Videonya keluar. Videonya keluar. Gak ada videonya. Nah. Keluar? Sekarang? Keluar. Ya, jadi bisa dilihat nanti setelah ini mungkin Bapak Jaya, Saudara Sultan bisa berbagi pengalamannya ketika turun ke pantai bawah. Ini sama Ya, almarhum Pak Hari ya? Ya. Oke. Ya, Ini Pak Hari itu ya. Itu Pak Hari itu. Wih, Pak Hari. Kok nggak keluar anunya? Di laut mana ini, Pak? Apanya? Rasa nggak pernah ikut itu, perlu diajak itu, Mas. Iya, Rasa Pak. itu. Suka Ajak, mancing, Pak. tapi jarang mancing. Perlu diajak itu, Mas. Mana ikannya ini? Kompor-kompor, Rek. Ini Pak Jaya ini kelihatan. Terlihat dari sweaternya Pak Jaya ini, kakap merah ini dapat 1 ekor selama hidupnya. Setelah itu boncos terus, Pak. Ini kenangan yang terindah bagi Pak Jaya. Tapi ada raja lagi nanti, Raja Timunan Fish. Kerapu sayur. Lumayan. Sorry. Nah, ini ada Pak Sultan ini. Iya. Ini penguasa ikan Si kecil. Raja Kerapu. Wah, kerapu boleng itu.
Ya nggak apa-apa lah untuk menghibur. Nah, Pak Kris dapat apa tuh Pak Kris tuh? Ya sekedar. Yang penting berat. Oh, gede, besar. gede. Gede itu. Kayaknya lebih rame ini ya, Pak, daripada kita mancing kemarin ya. Iya, lebih Kenapa di itu sini. ya? Kenapa itu ya? Nah, Mas, ojo di mute, Mas. Ojo di mute, Mas. Mas Fajar. i- Oke, sekarang Yes. pengalaman mancing di laut. Sekarang kita lihat pengalaman mancing di kolam terlebih dahulu. Mari kita lihat Pengalaman mancing di teman-teman kolam. angler ini mancing di kolam. Iki mesti Sultan nih. Si Raja Lele. muncul. Si Raja Patin. Di mana ini? Ini si Raja Lumut. Kok nge-freeze? Coba-coba mancing di kolam kilauan pagi bulan ini. Ice fruit fishing. Challenge. Percepat dulu. Nih, Pak Jaya strike ini. Mancing di mana itu, Pak? Kolam rindu. Wih. Pak Kris strike ya. Keren. Pak Kris strike. Nah, ini Masternya. Sultan Al-Qadiri. Nah, ini. Lumayan. Dapat lagi. oke, saya pikir untuk tayangan video cukup. Sekarang saatnya teman-teman berbagi pengalamannya. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Jaya terlebih dahulu. Kenapa ketika kita berkali-kali melakukan trip ke pulang ya, itu hanya satu kali kita sukses meraih kakap merah, itu gimana? Apakah ada kesalahan di persiapan ataukah bagaimana gitu ya? Coba silakan Pak Jaya. Kayaknya kita perlu selamatan ini Pak Kris. Kok boncos terus ini di situ Bondo ini. Iya, penting itu. Atau mungkin Katanya nggak gara-gara tahu ya. enggak, atau mungkin gara-gara Mbak Sasa nggak ikut. Nah iya mungkin Mas ya. Mana Sasa ini? Kok nggak Perlu Iya, Pak. diagendakan Ada itu kita kali-kali. nanti. Saya Iya, paling kemarin. berkesan, paling berkesan itu mancing ketika di Keramba kemarin itu, yang kita sampai bakar-bakar itu. Walaupun saya boncos ya, tapi itu menarik itu. Perlu diagendakan ulang itu Pak. Ada Perlu sebelumnya itu. Saka juga kan kemarin. Iya. Itu waktu itu penguasanya Mas Fajar itu. Oh iya Timunan ya, Timunan ya. Iya, masternya Pak Fajar itu. Oh, melok-melok. Master of Timunan. Lanjut Pak Jaya. Ya, kalau buat saya sendiri Pak, mancing itu sebenarnya asiknya itu bukan ketika setrek, bukan ketika apa namanya mancingnya, tapi sama seperti kita PDKT dengan cewek Pak. Jadi ketika kita PDKT dengan cewek itu yang asik kan ketika PDKT-nya, bukan ketika dapat ya. Kalau dapat mungkin bosan. Nah, ketika PDKT itu memaksa kita untuk berpikir kreatif sebenarnya. Kita harus mempelajari dulu kan, ini ikannya ikan apa gitu. Terus
dia sukanya apa, kemudian harus di pendekatan seperti apa. Nah, di situ yang sebenarnya menarik ya. Kita perjalanan, kita beli apa namanya umpan gitu ya. Saya sampai apa namanya apresiasi juga dengan Pak Kris ya, ketika Pak Kris mendalami sesuatu hal, gitu, mancing di kolam, sampai serius gitu, dari umpan yang ulat, kemudian umpan apalagi opo itu Mas sing anu itu di kayu itu Mas. Ulat bumbung. Bumbung itu sampai apalagi yang kecil itu yang dibawa ke kolam apa kali mati itu ya. Artinya kita kan sebenarnya nggak berpikir ya, kita nggak berpikir entah nanti mau dapet, mau boncos, mau apa, tapi kita asik gitu ketika kita apa namanya mau mancing, kemudian mau mempersiapkan sesuatu, itu yang menurut saya itu menarik ya dari mancing ya. Tapi ketika mancingnya sebenarnya biasa aja ya. Dapat nggak dapat itu bonus menurut saya. Dapat Dan yang itu nomor lebih, 62. betul ya. Dan yang lebih menarik itu sebenarnya apa kita punya banyak teman gitu. Mancing di sini ada teman ini. Betul. Seolah-olah kita itu benar kayak pelarian sebenarnya ya. Ketika di kampus itu kita sibuk memikirkan sesuatu yang pragmatis, kita seolah-olah diingatkan kembali gitu untuk menjadi manusia. Oh iya, kita ini perlu bersosial, kita perlu berdekatan dengan alam. Nah, saya mengambil positifnya mancing di situ sebenarnya. Dan itu mahal menurut saya. Sebagai apa ya kita yang pernah berproses di kesenian, kreativitas itu terasah ketika kita mancing. Wah, ini gak gelem gini. Oh, pasti maunya begini dia gitu. Jadi kita dipaksa untuk berpikir di situ. Kalau pengalaman Terbiasa kali. iya, kita dipaksa untuk berpikir kan. Di situ menurut saya yang asik dari mancing. Bukan ketika setrek. Kalau setrek mungkin orang setrek nih dianukan ke orang mungkin nggak masalah. Yang penting kan dimakannya itu, Pak. Ketika umpan kita dimakan dan ketika umpan teman kita nggak dimakan itu kan rasanya gimana? Gitu. Kita bisa membuli gitu. Hanya dimancing membuli itu bisa apa namanya ya? Bisa tidak berdosa gitu. Kalau di tempat lain mungkin kita aras-arasan mau membuli gitu. Tapi ketika di kolam ya kita biasa aja membuli, itu bentuk kedekatan gitu. Nah, itu yang membuat saya selalu ingin memancing. Gitu. Terutama dengan first time angler ya, walaupun sering boncos. Ya, ini masih menjadi masih menjadi misteri kita ya. Kenapa kita nggak pernah dapat kakap merah ketika mancing? Mas Jaya, Walaupun ya itu gimana? kurang cahaya atau memang hitam orangnya? Waduh, pelanggaran nih. Pak Ilham ini, Pak Ilham. Halo. Ayo Pak Ilham, kapan mau Bergabung. Aduh, sinyalnya langsung. Aduh, sinyalnya hostnya kacau. Iya, Pak. Sinyal ini, Pak.